Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari BKPSDM baru, saran diperjelas di forum tentang juknis pelaksanaan, terutama soal panitia tingkat daerah. Di juknis panitianya dari Dinas Pendidikan, maka yang mengurusi SK dan nomor induknya nanti tetap dari Dinas Pendidikan, dan kami dari BKPSDM tidak dilibatkan. Terima kasih. Ini mohon dijawab Mas Adika dan Mas Audit. Ini di juknis itu bukannya disebutkan tingkat daerah ya, Pak Guru ya? Daerah ya. Apakah disebutkan Dinas Pendidikan saja atau enggak? Tidak toh? Ini kayaknya perlu update ini deh. Di laman yang guru P3K guru pppk.com.id itu sudah ada juknis. Mohon di-download di situ. Bukan pengumuman ya. Kemarin yang waktu awal-awal memang baru ada hanya pengumuman. Namun sekarang ada file baru itu mengenai petunjuk teknis. Gitu Bapak Ibu. Ya, memang dari Mas Adit mungkin tambahkan kalau mengurusi SK pemberkasan dan nomor induk kan tetap di BKPSDM ya, Bu. Ya betul. Untuk pengusulan memang semuanya sebenarnya di bagian kepegawaian. Nah, kepegawaian itu biasanya kan memang di BKPSDM atau BKD. Dikarenakan juga SAPK, biasanya yang SAPK untuk pengusulan layanan kepegawaian itu biasanya kita juga memberikannya kepada BKD. Nah, misalnya ternyata BKD mendelegasikan untuk pengusulannya, loginnya kepada Dinas Pendidikan untuk diusulkan, mungkin bisa saja itu terjadi. Tetapi memang semua yang berkewenangan untuk melakukan pengupdatean kepegawaian itu adanya di BKPSDM atau BKD atau BKA. Ya, jadi seperti itu bisa menjawab untuk semua yang hadir. Kemudian masih ada pertanyaan lagi di Q&A, saya bacakan ya perwakilan. Nanti sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan live. Dan berikut mana? Ada kejadian di lapangan. Kepala sekolah memasukkan guru yang tidak pernah aktif mengajar. Dalam Dapodik, selama proses penerimaan P3K ini, yang jelasnya merugikan atau bagi guru lain yang sudah lama aktif dalam sekolah tersebut. Minta saran, apa yang dapat dilakukan Dinas Dikbud, sementara akses dalam hal tersebut Dinas Dikbud tidak diberikan. Jadi memasukkan data di Dapodik. Oke, untuk guru di sekolah negeri itu kan data referensi PTK, individu PTK itu kan dilakukan oleh Dinas Pendidikan ya, tidak langsung dari sekolah, gitu kan. Jadi Dinas Pendidikan yang memasukkan data individu ke dalam Dapodik, lalu baru sekolah mengisi riwayat aktivitas individu tersebut di tingkat sekolah. Jadi individunya dimasukkan oleh Dinas Pendidikan dulu, setelah itu aktivitasnya, dia ngajar apa, rombel di mana, berapa jam, segala macam itu, mengajar siswanya siapa saja, itu dilakukan di tingkat sekolah. Nah, maksud saya sebetulnya Dinas Pendidikan itu memiliki kontrol terhadap data guru yang ada di Dapodik. Mungkin itu Pak Nugroho. Ya, makasih Pak Mas Adika. Ini mungkin sekaligus memperjelas ya tadi terkait kalau sudah final resume. Ini ada yang bertanya di Q&A, apakah pelamar yang sudah melamar pada sekolah lain dan bukan sekolah asal karena otomatisasi sistem saat kemarin dan sudah mengakhiri pendaftaran, sudah submit final resume, dapat memilih kembali apabila sudah bisa dibuka lagi bagi mereka sekolah asalnya? Karena kalau tidak, katanya sangat tidak adil, mohon pertimbangannya. Begitu. Iya baik, namun ini berdasarkan kesepakatan kemarin ya, itu kami mohon maaf sekali apabila ini karena agak sulit di sistem, apabila individu tersebut sudah melakukan resume, data pengisian itu tidak dapat diulang. Itu mungkin jawaban saya, ada yang perlu diklarifikasi Pak Audit.
Ya, jadi pertanyaannya sih memang kalau untuk final resume sudah melakukan resume, sudah selesai, itu sudah tidak bisa diubah-ubah. Tadi untuk yang pertanyaan apa tadi ya Mas? Oh, yang pertama tuh. Yang pertama kan dapat Mas. Oh iya, ya kalau Guru tentang guru dapat tidak. Ini masalah final resume. Ya, tidak bisa diganti. Dia sudah daftar di sekolah lain, nanti tiba-tiba nanti ada sekolahnya asalnya ternyata terbuka begitu. Ya, kalau udah final resume tidak bisa dilakukan perubahan data lagi. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ke partisipan yang bisa bertanya langsung. Masih ada BKPSDM Kabupaten Luwu. Masih ada sekitar 10 menit, masih bisa tersisa 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya, silakan Pak atau Ibu. Iya, halo. Halo Bapak atau Ibu dari Kabupaten Luwu, BKPSDM Kabupaten Luwu. Sudah bisa terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Iya. Ya. Baik Pak. Kurang lebih sama pertanyaannya yang disampaikan oleh penanya dari baik itu dari Dinas Dikbud Kabupaten dan dari BKPSDM Kabupaten yang lain. Ini Pak yang terkait honorer. Ini kan ada kasus di sini yang dilaporkan oleh tenaga honorernya bahwa di sekolahnya itu terdapat satu formasi. Kemudian di sekolah itu terdapat 3 honorer yang ketiga-tiganya itu secara pendidikan linear. Artinya mereka bisa mendaftar. Namun 2 honorer ini sudah melakukan pendaftaran sesuai dengan sekolahnya Pak. Cuman 1 orang ini kemarin mungkin terlambat melakukan pendaftaran, sekolahnya sudah tidak muncul. Akhirnya pelamar ini melakukan, karena mungkin dia panik, sekolahnya sudah tidak muncul, akhirnya dia memilih untuk mendaftar ke sekolah lain yang masih bisa dipilih. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau misalnya nanti akan dibuka kembali, tapi si pelamar tidak akan bisa memilih kembali sekolahnya karena mereka sudah melakukan resume pendaftaran. Nah, sementara ada pelamar dari sekolah lain yang menggenapkan 3 di sekolah itu Pak, karena dia melapor juga bahwa dia melamar ke sekolah tersebut dan tercetak dalam kartu pendaftarannya dia melamar di sekolah tersebut. Nah, apakah honorer dari sekolah ini dia bisa ikut nanti Pak, ikut tes karena sudah memilih lokasi yang harusnya dilamar honorer yang tadi Pak, yang sudah keluar memilih ke sekolah yang lain. Demikian juga sebaliknya, apakah pelamar dari honorer sekolah tadi bisa juga ikut? Karena kan pelamar ini Pak, mereka rata-rata tidak mengetahui sekolah-sekolah mana yang sudah ada honorer di sekolah itu, yang linear juga pendidikannya Pak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin langsung dijawab Mas Adika. Ya, iya Pak, ikut Pak. Jadi kalau resume itu sudah muncul, ya sudah ikut. Itu tidak resume itu kan ini resume aktivitas yang sudah disepakati. Sebetulnya kan itu dia pada resume itu dia pelamar pertama, seleksi putaran pertama di sekolah A atau B atau C, ya sudah ikuti. Mungkin itu Pak, kalau dari saya Pak. Mungkin Pak Audit ada klarifikasi atau
Ya benar. Untuk final resume itu untuk data-datanya kan memang satu-satu di checklist ya oleh pelamarnya. Ya. Satu-satu, dan itu ada tulisannya bahwa data itu sudah disetujui dan dikonfirm lagi itu sebagai concern pelamar bahwa satu-satu data yang diinput itu adalah setuju atau benar. Mungkin itu. Maka dari itu memang kami selalu menyarankan untuk resume itu dicek kembali sebelum melakukan akhiri pendaftaran. Mungkin itu, Pak. Ya Pak, kan yang jadi permasalahannya kemarin sekolah yang bersangkutan itu kan sudah tidak muncul. Sekolah yang bersangkutan tidak muncul. Kemudian belum ada juga konfirmasi dari pihak Kemendikbud tentang kenapa sekolah-sekolah itu menghilang dari pilihan lokasi sekolahnya, sehingga ada kekhawatiran dari pelamar guru tadi bahwa mereka tidak akan bisa ikut tes tahap pertama, padahal secara pendidikan mereka linear. Nah, kalaupun sekarang akan dibuka nantinya dan pelamar tersebut tidak bisa mendaftar ke sekolah yang tersebut, ya itu lagi tadi Pak, sudah ada dari sekolah lain yang melamar ke sekolah itu, padahal dia bukan yang honor di sekolah itu. Ya kira-kira mungkin nanti akan ada apakah secara resmi surat supaya kami tidak ditanya juga secara terus-terusan, apalagi tadi ada yang muncul asas ketidakadilan. Jadi kalau kira-kira apakah ada surat yang bisa kami sampaikan atau kami share kepada rekan-rekan guru honorer ini supaya mereka bisa paham dengan situasi ini, Pak. Terima kasih. Iya Pak, gini Pak. Kalau seandainya pilihannya mau diteruskan kebijakan ini, ya, maka kebijakannya akan tidak merata ke semuanya. Mengenai surat, akan ada surat nanti dari Panselnas. Itu kemarin itu tadi sudah di draft itu kepada seluruh daerah. Berdasarkan tanggal sekian maka akan ada kebijakan seperti bla 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 bla, itu nanti akan ada draft suratnya, sempat kami lihat. Itu mengenai resume Pak, tadi dijelaskan sudah, dia tetap bisa mengikuti ujian dimanapun apa kata resume itu dikatakan. Betul Pak. Nah sekarang kalau seandainya mau ada perubahan, kita akan terancam tahun ini tidak akan ada lagi 3 seleksi. Kita kan mau ada 3 kali seleksi. Seandainya mau ada perubahan, semuanya akan mundur. Tahun ini kemungkinan bisa jadi cuma 1 kali atau 2 kali seleksi. Kita melakukan pilihan A, B, C, dan D, semuanya akan salah Pak. Semuanya akan salah. Cuman kita akan memilih eliminasi di mana kesalahan yang kira-kira sedikit yang dirugikan. Kalau seandainya ini kita mundurkan demi yang sudah resum, maka seleksi menjadi tinggal 1 kali hanya di tahun ini. Ratusan ribu formasi Pak yang akan dikorbankan, dan ratusan ribu guru justru yang akan dikorbankan. Ini pertama saya mohon maaf betul karena adanya perubahan kebijakan misalnya begitu, adanya keterbatasan dari sistem, saya minta maaf. Cuman kalau seandainya hanya itu lalu kita undurkan, dampaknya itu justru akan lebih lebar Pak. 2021 tidak akan ada pengangkatan rekrutmen guru P3K, itu ancamannya malah jadi seperti itu. Apakah kita yakin mau mengambil langkah seperti itu gitu? Mungkin itu Pak Nugroho kalau dari saya Pak. Ya, makasih. Masih ada yang mau ditambahkan? Saya kira cukup Pak. Nanti kami tinggal menunggu saja Pak yang surat yang tadi yang dimaksud, supaya kami juga ada kejelasan untuk teman-teman honorer yang masih mempertanyakan soal ini. Ya, kami paham mungkin dinas mestinya diserbu BKSBM ya, diserbu oleh guru-guru gitu. Kenapa begini, kenapa begitu ya. Baik, harus ada penjelasan yang resmi dari pusat begitu Pak. Baik. Satu pertanyaan terakhir yang kalau bisa berbeda dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ini kita harapkan masih ada waktu sedikit. Tadi dari Dinas Pendidikan Pegunungan Bintang.
Ya, sudah terhubung Bapak, Ibu, dipersilakan bertanya. Singkat saja sebelum kita akhiri. Bapak atau Ibu? Sebelum kita akhiri, kalau tidak kita langsung mau mengakhiri sesi tanya jawab ini. Iya Pak, suaranya Pak. Mungkin kalau sinyalnya kurang bagus tidak perlu tampil videonya, tidak apa-apa Pak. Masih di mute sepertinya Pak. Suaranya belum ada Pak. Baik, mohon maaf, sepertinya ada gangguan, terputus. Ini juga waktu sudah suaranya tidak ada Pak. Mohon maaf. Izin Pak, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Ya Bapak Ibu, demikian berakhir sesi tanya jawab. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Ya, kami akui, kami akan berusaha untuk menjawab. Dan ini ya setidaknya yang sudah kami jawab tadi sudah bisa memberikan gambaran baik untuk Bapak Ibu bawa pulang gitu ke daerah masing-masing ketika guru bertanya sudah mulai dijawab. Ini karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab semua. Sebelum kita akhiri, ada tambahan dari narasumber, Mas Dika atau Mas Audit? Sudah cukup Pak Nugroho? Cukup. Sudah cukup. Ibu Ses masih mungkin sudah bisa ditutup Ibu Ses. Kita sudah banyak sekali terjawab pertanyaan Bu. Ya, baik Mas Nugroho, Bapak Ibu Bapak-bapak narasumber yang saya banggakan, terima kasih baik Pak Audit maupun Pak Andika dan Mas Nugroho, Listianto Nugroho yang sudah memandu acara hari ini dengan baik. Kepada semua peserta, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari BKD, beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab ya, tapi dari saya mengikuti seluruh tanya jawab tadi, ada satu, kalau hari ini sepertinya untuk XTHK 2 tidak ada ya Pak Audit ya, tidak ada pertanyaan tentang data di XTHK 2 tidak ada. Jadi alhamdulillah untuk batch ini batchnya PKN tidak perlu menjawab banyak pertanyaan karena sama sekali tadi saya ikuti tidak ada pertanyaan satupun terkait dengan tidak sinkron data di datanya di PKN. Nah, ada satu yang masih tersisa dan ini memang sudah menjadi keputusan dalam satu rapat kemarin Bapak Ibu ya. Bagi yang lain-lain sudah selesai ya, sudah menurut saya sudah terjawab dengan baik oleh Pak Andika maupun Pak Audit, namun ada memang bukan tidak bisa terjawab. Memang ini kebijakan, ada perubahan kebijakan yang sedang diproses saat ini, bahwa kalau tadi ada 3 guru linear, ketika dia masuk sudah tidak muncul lagi karena sudah terisi oleh guru linear yang lain di sekolah tersebut. Dan jika memang mereka belum menyelesaikan pendaftarannya sampai selesai, sampai resume, bisa diinformasikan kepada
guru-guru tersebut untuk menunggu mungkin sampai besok, paling besok sore, karena ini surat sedang diproses oleh Dijen GTK. Dan jika memang yang bersangkutan memang lebih memilih formasi di tempat lain, karena kalau memilih di formasi di situ itu di dalam Permenpan, di Permenpan tentang uji kompetensi 1 memang sudah diprioritaskan bagi guru-guru di situ, maka masih ada persaingan di sekolah tersebut. Sampaikan juga kepada guru-guru tersebut untuk mengikuti saja, kalau sudah terlanjur resume ya, mengikuti saja prosesnya, mengikuti ujian kompetensi atau ujian tahap 1, karena masih ada kesempatan di ujian tahap 2 dan tahap 3. Jadi tidak usah risau, berikan saja pengertian. Mohon Bapak Ibu minta tolong diberikan pengertian kepada guru-guru yang sudah resume, yaitu memang dia masih ada kesempatan ujian saat ini, ujian kedua dan ujian ketiga. Itu kira-kira pada kesimpulan di hari ini. Jadi kembali lagi saya berpesan kepada Bapak Ibu semua, terutama BKD ya, yang mendapatkan serbuan pertanyaan terkait dengan hal ini. Tadi sudah, jika memang mereka masih menginginkan bersaing di sekolahnya sendiri, sistem kebijakan sedang diolah untuk hal itu. Mohon ditunggu. Waktu pendaftaran masih sampai tanggal 21 pukul 23.59. Kemudian bagi yang sudah terlanjur, tidak usah berkecil hati, masih ada kesempatan untuk mengikuti ujian saat ini dan ujian berikutnya. Kepada Bapak Ibu semua dari BKD, terima kasih sudah menghadiri kegiatan hari ini, dan semoga diskusi hari ini memberikan pencerahan dan penyamaan persepsi pada kita semua. Kalau sampai berakhirnya diskusi ini, saya melihat pertanyaan-pertanyaan kurang lebih sama seperti itu. Jadi permasalahan sudah diidentifikasi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa-apa bisa menghubungi untuk Kemendikbud, ada helpdesk-nya. Silahkan mengunjungi laman guru pppk.kemendikbud.go.id/kontak. Nah, di kontak itu bisa menulis di helpdesk maupun ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Atau kalau terkait dengan PKN ada helpdesk.sscasn.pkn.go.id. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu sabar dan tabah menghadapi pertanyaan dari guru-guru. Dan kita memahami betul bahwa guru-guru tersebut memang sangat ingin mengikuti seleksi ini dan ingin diangkat menjadi ASN P3K. Mungkin kita melihatnya, kok segitu aja ditanyakan. Kita memahami saat kita sedang mengikuti seleksi ASN dulu seperti apa, takutnya kita untuk tidak lulus, bahkan masih diseleksi administrasi. Jadi kita memahami, oleh karena itu kita bersama-sama berusaha melayani seluruh pertanyaan guru-guru dengan sabar dan ikhlas. Semuanya ada perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari bersama kita akhiri kegiatan ini dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.